Cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya. Diulas dan disiapkan oleh tim advokasi hukum Pustaka Buya Hamka, oleh Arif Rahman Khalid, Sarjana Hukum dan Sarjana Komputer di Jakarta. Konten ini dipersembahkan sebagai menambah ilmu dan wawasan kita. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel kita ini ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Banyak kasus perceraian terjadi di Indonesia. Salah satu sebabnya sang suami atau ayah melalaikan kewajiban menafkahi anak dan istrinya. Adapun nafkah kepada istri adalah lahir dan batin yang menjadi kewajiban bagi seorang suami. Suatu persoalan hukum tidak akan jadi persoalan jika tidak ada pihak yang mempermasalahkannya. Artinya kehidupan rukun tetap berjalan dengan baik. Namun jika salah satu pihak merasa ada ketidakadilan untuk dirinya, maka persoalan rumah tangga akan terjadi yang juga akan menjadi masalah dalam hukum perkawinannya. Suami yang mengalami cacat permanen atau yang sedang sakit keras tentu tidak bisa dituntut dengan kewajiban menafkahi ini. Dan ini perlu jadi bahan pertimbangan bagi istri yang menggugat cerai padanya. Karena pengadilan akan mengambil sikap mempertimbangkan lebih dalam. Lain halnya jika suami dalam keadaan sehat namun melalaikan tugas menafkahi anak dan istrinya. Jika bukti-bukti lengkap dan saksi ada minimal 2 saksi, maka istri dapat ajukan gugatan ke pengadilan agama untuk perceraiannya. Karena hal ini memang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dan dalam agama Islam memang ada kewajiban suami menafkahi anak dan istrinya. Di Indonesia, cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya sudah tertulis jelas dalam peraturan. Di Indonesia, hal ini bukanlah jarang terjadi. Ada banyak kasus seorang ayah atau suami tidak mau menafkahi anak istrinya padahal itu kewajibannya. Peristiwa ini tentu tidak adil bagi anak atau istri sebagai anggota keluarga. Biasanya ada istri mau memperjuangkan haknya atau ada istri memilih tidak memperjuangkan haknya karena takut pada suami. Namun, hak ini harusnya tetap diperjuangkan sesuai aturan berlaku. Jika ada seorang istri takut memperjuangkan haknya mendapatkan nafkah, maka jangan khawatir karena Indonesia memiliki hukum terkait perkara ini serta melindungi korban sepenuhnya hingga mendapat haknya. Mengingat anak juga berhak mendapatkan nafkah. Cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya dapat dilakukan tanpa rasa takut. Seorang ayah atau suami memang seharusnya dituntut jika lalai dari tanggung jawabnya. Karena apapun alasannya, ayah atau suami harus memperjuangkan hidup anak istrinya. Jika kebingungan bagaimana caranya, semua yang mengalami hal ini bisa melakukan cara-cara berikut untuk menuntut suami atau ayah serta memahami dasar-dasarnya. Agar mereka jera dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya, baik ayah biologis maupun bukan. Jika sudah terjalin ikatan perkawinan, maka seorang laki sebagai ayah harus menafkahi anak, lalu sebagai suami harus menafkahi istrinya. Hal ini berlaku untuk siapapun setelah menjadi kepala rumah tangga kecuali ada kendala seperti cacat. Seorang laki jika sudah berani bersumpah dalam pernikahan,
Itu artinya mereka sudah berani bertanggung jawab atas kehidupan anak istrinya. Namun jika mereka salah dalam hal ini, maka lakukan cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya. Cara yang bisa dilakukan adalah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Jika Islam maka ajukan ke pengadilan agama, jika non-Muslim maka ajukan ke pengadilan negeri. Tentunya, seorang istri dalam mengajukan gugatan ini harus memiliki bukti kuat atas perbuatan suaminya. Bukti kuat ini dibutuhkan agar proses gugatan terhadap suami tidak mau memberi nafkah menjadi lebih lancar. Para istri dengan masalah ini bisa mengajukan gugatan karena suami lalai memberi nafkah kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal berikut kebutuhan pakaian. Lalu, cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya ini juga bisa dilakukan atas kelalaian kepala keluarga terhadap segala kebutuhan anak. Seperti biaya pendidikan untuk sekolah taman kanak hingga kuliah, kebutuhan bertahan hidup, serta biaya kesehatan. Kebutuhan itu baru saja kebutuhan wajib terpenuhi. Sedangkan seorang kepala keluarga juga wajib memberi nafkah untuk keinginan istri dan anak, bahkan keinginan untuk liburan. Asalkan permintaannya masih wajar dari kesanggupan ayahnya. Dasar hukum yang mewajibkan ayah untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Kewajiban seorang ayah kepada istri dan anaknya memang harus dilakukan. Jika tidak maka istri berhak mengajukan gugatan. Dan suami tidak bisa menolak hal ini karena kewajiban memberi nafkah kepada istri anak tentu ada dasar hukum tertulisnya. Dasar hukum yang menuliskan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak dan istri ada dalam undang-undang. Itu sebabnya istri ataupun anak yang sudah mencapai usia cukup berhak melakukan cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 1 mengatakan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dasar kuat inilah yang mengharuskan suami memberi nafkah kepada istri dan anak sesuai kemampuan. Setiap suami atau ayah harus melakukan usaha dalam bertanggung jawab setelah menikahi seorang wanita serta memiliki anak yang harus dijaga. Apakah seorang ayah dapat dipenjara karena mangkir dalam pemberian nafkah keluarganya? Berdasarkan Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa suami atau ayah yang lalai memberi nafkah pada anaknya akan dikenakan sanksi hukuman penjara selama 5 tahun dan atau denda sebanyak 100 juta rupiah. Hukuman penjara atau denda inilah yang menjadi akhir dari cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya. Dalam pengadilan, biasanya ayah atau suami akan diberikan peringatan terlebih dahulu agar menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Namun jika peringatan tersebut diabaikan, maka pengadilan agama atau pengadilan negeri tidak akan segan menjatuhkan hukuman atau denda. Karena hal ini sudah diatur dalam undang-undang sebagai acuan jika seorang warga Indonesia melakukan pelanggaran. Jika suami lalai memberi nafkah pada istri dan anaknya, tentu hukum sudah mengatur cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya. Karena
Sudah terdapat dasar hukum yang melarang adanya sikap membiarkan dan menelantarkan anak. Hukum tidak memberi nafkah keluarga dalam Islam bukan hanya di mata hukum Indonesia saja. Perbuatan ayah yang lalai memberi nafkah pada istri anaknya dianggap salah. Dalam agama Islam, tentu hal ini juga ada aturan atau hukumnya. Agar perbuatan lalai menafkahi dapat dihindari. Cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya di dalam Islam tidak jauh berbeda dengan cara keluarga non-Muslim. Karena pada dasarnya perbuatan ini tetap salah. Tentunya tidak sesuai dengan ayat Al-Quran serta hadis yang menjadi pedoman umat Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya sudah dijelaskan bagaimana seharusnya ibu dan ayah memperlakukan anaknya. Diberitahukan melalui ayat ini bahwa ibu harus menyusui anak dan ayah harus memberi nafkah serta pakaian. Bukan hal salah jika ada cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya jika kewajiban ini tidak dilaksanakan. Karena sudah bertentangan dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Mengingat umat Muslim tidak boleh mempermainkan ayat suci. Sehingga hukum agama bagi kepala keluarga menelantarkan istri anaknya dalam Islam adalah berdosa. Orang-orang yang berdosa tentu akan mendapatkan hukuman dari Allah bisa saat di dunia, di akhirat atau di dunia dan akhirat. Jadi anak yang mengalami hal ini tidak perlu khawatir tidak adanya keadilan bagi suami atau ayah yang lalai dalam kewajiban. Sebab, meskipun di dalam Islam diterangkan mendapat dosa dan dihukum oleh Allah, seorang pria juga bisa mendapat hukuman penjara. Karena cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya juga dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Tentu pengadilan agama tidak akan mengambil tindakan tidak adil atas perbuatan lalai terhadap tanggung jawab ini. Sehingga, sebagai suami seharusnya sudah memahami cara menafkahi istri dan anak dengan benar. Bahkan bukan hanya cara menafkahi secara lahir namun juga secara batin. Nafkah batin yang dimaksud adalah perlakuan emosional dengan kasih sayang pada anggota keluarga. Suami atau ayah sebaiknya melakukan hal yang sudah seharusnya sebagai kepala keluarga. Lakukan sebagai keharusan agar anggota keluarga tidak melakukan cara menuntut ayah yang tidak menafkahi istri dan anaknya ke pengadilan dan menyebabkan hancurnya keluarga. Konsultasikan permasalahan cerai pada ahlinya. Untuk beberapa orang, cerai adalah solusi untuk permasalahan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Namun terkadang dalam proses cerai juga bisa timbul beberapa masalah atau kebingungan yang lainnya. Layanan perceraian pengacara profesional akan membantu Anda terkait semua permasalahan tentang perceraian Anda. Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman.